Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Ki Ageng Panembahan yang beranggotakan saya Muhammad Isa Rizal dengan NIM 063 dan doa. Saya Nathan Diani dengan NIM 055. Saya Najwa Aprilia Ramadhani dengan NIM 071. Saya Nesa Kasari dengan NIM 074. Saya Maika Sanggaisani dengan NIM 057. Latar belakangnya sendiri yaitu Islam masuk ke Indonesia secara damai melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan dan seni, sehingga mulai kemudian diterima masyarakat yang memiliki tradisi lokal beragam. Penyebaran ini berhasil karena dukungan tokoh berpengaruh yang memiliki peran politik dan spiritual. Nah, salah satunya adalah Ki Ageng Panembahan, itu Bupati Semarang pertama yang dibimbing Sunan Kalijaga. Dia berperan penting dalam dakwah Islam serta membangun kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jawa pada awal perkembangan Islam. Lalu selanjutnya di sini ada silsilah keluarga dari Ki Ageng Panembahan. Dan di sini ada Prabu Brawijaya, ada Raden Patah Bintoro I, ada Pangeran Sabdawa, ada Pangeran Majopadan, dan ada Ki Ageng Panembahan. Yang mana masing-masing dari silsilah keluarga ini dimakamkan di tempat yang berbeda. Ada Prabu Brawijaya dimakamkan di belakang Mas Demak, untuk Raden Patah Bintoro I dimakamkan di belakang Mas Demak juga. Lalu untuk Pangeran Sabdawa, makamnya berada di belakang Mas Demak. Pangeran Majopadan dimakamkan di Begas dalam Begas Semarang, dan untuk Ki Ageng Panembahan sendiri dimakamkan di Begas dalam Begas Semarang. Next. Untuk penjelasan berlanjutnya, Ki Ageng Panembahan merupakan putra dari Pangeran Majopadan atau Pangeran Ibnu Abdul Salam. Di mana Pangeran Majopadan ini putra dari Pangeran Sabdawa, yaitu Sultan Syah Alam Akbar Bintoro II. Pangeran Sabdawa ini putra dari Raden Patah Bintoro I atau Sultan Demak putra ke-7 Pak Prabu Brawijaya. Nah, Ki Ageng Panembahan ini menikah dengan Endah Sadelah dan gemar mendalami agama dan mengikuti syariat Nabi hingga akhir hayatnya. Dan mereka dikaruniai putra 6 orang, yaitu yang pertama ada Pangeran Kesemuhan atau Ki Ageng Panembahan II atau Sunan Hudayat yang makamnya berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Yang kedua ada Pangeran Mangkunegaran atau Ki Ageng Panembahan III yang makamnya berada di Kecamatan Kediri, Bantul. Dan yang ketiga ada Ki Hilir atau Nyarang yang dimakamkan di Begas Semarang. Yang keempat ada Pangeran Mondalik yang dimakamkan di Kediri, Bantul. Yang kelima ada Pangeran Bojong yang dimakamkan di Semarang. Dan yang terakhir adalah Pangeran Sumedi yang dimakamkan di Paseban Bayat, Klaten. Setelah itu ada penyebaran Ki Ageng Panembahan dalam agama Islam. Ki Ageng Panembahan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa, terutama di wilayah Semarang dan daerah pedalaman yang kemudian dia singgahi selama perjalanan spiritualnya. Ia berdakwah dengan pendekatan humanis, lembut dan penuh keteladanan, sehingga masyarakat menerima ajaran Islam tanpa merasa dipaksa. Sebagai mantan adipati, ia memanfaatkan pengaruhnya untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan pemerintah, sambil terus memberdayakan masyarakat melalui pembangunan pemukiman, pembukaan lahan pertanian, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam dakwahnya, Ki Ageng Panembahan menggunakan media budaya Jawa seperti template, toprak, dan simbol-simbol lokal agar ajaran Islam mudah diterima sebagai bagian alami dari budaya masyarakat. Perjalanannya meninggalkan jabatan dan memilih kehidupan berada juga menjadi teladan spiritual yang kuat, mengajarkan kesederhanaan, moralitas, dan seninya mendahulukan agama dari kepentingan duniawi. Selain itu, ia mendidik murid-murid yang kemudian menjadi tokoh penyebar Islam berikutnya, sehingga pengaruh dakwahnya meluas jauh melampaui wilayah tempat dia tinggal. Melalui semua perannya ini, Ki Ageng Panembahan menjadi salah satu figur sentral dalam proses Islamisasi di Jawa dengan pendekatan damai dan berakar pada budaya lokal.
Kemudian ada metode dakwah yang digunakan oleh Kiai Kebenaran dalam misinya untuk penyebaran agama Islam di daerah Semarang dan juga Jakarta. Yang pertama yaitu beliau hijrah dari Pulau Pirang dan mulai menyebarkan Islam di tengah masyarakat Hindu Buddha. Yang kedua adalah menggunakan gamelan dan UKM sebagai media dakwah karena merupakan hiburan utama masyarakat pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah mengizinkan ajaran agama Islam dalam kembang sebagai suku Batak dan Kalimantan. Kemudian yang keempat ada musik gamelan untuk menyampaikan pesan agama dengan lembut sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada menggunakan seni gamelan yang dapat digunakan hingga kini sebagai warisan budaya dan sarana. Kemudian Kiai Kebenaran dengan berdakwah menyebarkan agama Islam itu juga memberikan nilai keteladanan, yaitu yang pertama nilai keteladanan dan kejujuran. Kiai Kebenaran dikenal sebagai pemimpin yang jujur, amanah dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, nilai pendidikan yang dapat diambil yaitu pentingnya integritas dalam kepemimpinan dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, Kiai Kebenaran mengajak kita yaitu tanggung jawab dan keadilan. Beliau menjalankan amanah sebagai pemimpin dengan sepenuh hati, tentang mengabdikan hidupnya untuk masyarakat dan penyebaran Islam. Sehingga nilai pendidikan yang dapat diambil bertanggung jawab atas tugas, jabatan dan peran sosial. Next. Kesederhanaan. Nilai kesederhanaan ini meskipun menjabat sebagai bupati, beliau hidup sederhana dan tidak berlebihan, sehingga kita dapat mengambil nilai pendidikannya yaitu hidup sederhana menggunakan rendah hati dan tidak sombong. Kemudian ada semangat belajar dan keikhlasan. Yang berbesar sama perjalanan spiritualnya bersama dengan mereka itu menunjukkan bahwa beliau selalu mencari ilmu dan memperbaiki diri, sehingga dapat diambil dari pemikirannya yaitu belajar tidak boleh berhenti dan menjadi kepala manusia. Kesimpulan sendiri yaitu Kiai Kebenaran adalah tokoh penting dalam penyebaran Islam di Semarang. Dia menyebarkan Islam dengan cara agama melalui seni gamelan dan wayang sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Selain sebagai pendakwah, dia juga berperan besar dalam membuka wilayah dan membangun pemukiman yang menjadi cikal bakal kota Semarang. Keteladanan, kesederhanaan dan kepemimpinan menjadikan sosok yang berpengaruh dalam pengembangan Islam dan masyarakat di Jawa Tengah. Berikut merupakan dokumentasi dan video dokumenter pada saat kami mengunjungi makam Kiai Kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk berziarah ke makam Kiai Kebenaran yang beralamat di Jalan Bugis nomor 6 Bugosari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Dalam kunjungan ini, kami ditemani oleh salah satu pengurus Yayasan Makam Kiai Kebenaran, yaitu Ibu Ani, yang membantu memberikan banyak informasi menarik tentang sejarah dan aktivitas tempat ini. Nah, teman-teman tahu gak sih siapa sebenarnya Kiai Kebenaran itu? Yuk simak video ini sampai selesai. Kiai Kebenaran merupakan Bupati Semarang pertama, pelopor berdirinya Kota Semarang, sekaligus tokoh penyebar agama Islam di wilayah ini. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana dan religius, serta berperan besar dalam membentuk fondasi masyarakat Semarang pada masa awal berdirinya kota ini. Selain itu, silsilah keluarga Kiai Kebenaran juga sangat panjang dan banyak. Dengan keturunannya tersebar di berbagai daerah di Indonesia, banyak di antara keturunan beliau yang kemudian menjadi tokoh penting dalam bidang agama, pemerintah, hingga pendidikan.
pendidikan, sehingga makin memperkuat pengaruh beliau dalam sejarah Jawa dan Islam di Nusantara. Tidak hanya menjadi tempat ziarah di Kompleks Makam Syekh Pangandaran ini, juga rutin diselenggarakan berbagai kegiatan, mulai dari pengajian, doa bersama, haul, hingga kegiatan sosial dan keagamaan lainnya yang melibatkan masyarakat sekitar. Untuk mengetahui bagaimana sejarah, silsilah, fasilitas, dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan di tempat ini, simak obrolan kami bersama Ibu Anak yang sangat informatif. Selamat menyaksikan. Saya Baik Kristina. Saya Najwa Adriana. Saya Muhammad Isa Hussein. Terima kasih atas presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.